Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk menjalankan ketaatan di masjid yang mulia ini. Kita masih belum beranjak dari nasihat Ali. Terakhir itu ada hadis Haris bin Nu'man dari Anas. Anas mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Akrimu awladakum wa ahsinu adabakum." Ini sepele tapi karena sering dianggap itu tidak masuk rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya, kemudian biarlah berlalu. Pada disebutkan bahwasanya adab itu sangat menentukan pada perjalanan kehidupan manusia ke depan. Ke depan tuh hari yang akan datang ketika di dunia maupun hari yang akan datang itu dimaksudkan adalah akhirat. Karena hidup ini tidak selesai di dunia saja, akan diteruskan ke akhirat. Dan urusan di akhirat itu tidak terputus dengan di dunia. Ada hubungannya. Itu mengapa banyak orang yang tidak paham Islam itu heran. Islam itu sidik-sidik salah gitu ya. Karena kita ada ajaran perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sekali lagi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang deretan ma'ruf itu banyak sekali, antara lain adab. Adab itu bisa wujudnya ucapan, bisa wujudnya perbuatan. Itu semua adabnya. Maka dari itu tidak saja memuliakan anak, itu maksudnya adalah membina kejiwaan mereka. Kemudian menyempurnakan adab itu membentuk pembiasaan perilaku yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Jadi bukan dari mana, sumbernya adalah dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita bisa sampaikan dengan lugas gitu, sebenarnya adab itu yang harus dibangun dari zuriyah kita, dari anak-anak kita, yaitu mulai aktivitas bangun tidur sampai dengan tidur. Mulai dari bangun tidur apa yang diucapkan, kemudian setelahnya bangun tidur masuk kamar mandi apa yang diucapkan, keluar dari kamar mandi apa yang diucapkan, kemudian mau menggunakan pakaian apa yang diucapkan, kemudian mau sisir lihat wajah di cermin apa yang diucapkan. Itu semuanya ada tuntunannya gitu. Bukan suatu hal yang kosong. Bukan, kehidupan itu bukan yang kosong. Nah, karena kita perintah secara umum itu kan wadhkurullaha katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wadhkurullaha katsira, ingatlah pada Allah itu dengan ingat yang banyak. Yang banyak tidak ada hitungannya kecuali
ketentuan-ketentuan yang memang dicontohkan oleh Nabi ada hitungannya, kita hitung. Tapi kemudian kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kemudian kita membuat resep, apa resep itu namanya ijazah atau apapun, nanti harus baca 44.444 ini, gitu. Nanti akan dapat ini, dapat ini, ya itu yang kemarin beberapa hari lalu juga sudah disampaikan Ustaz Amir. Itu saya kira betul, karena resep yang mengeluarkan bukan dokter, kan bahaya itu ya, diberikan di apotek kalau kabar sebagai pemeliharaan kesehatan. Jadi semua itu diatur kan. Bagaimana mau sudah bercermin, setelahnya itu mau makan kan, gitu. Mau makan bagaimana, setelah makan bagaimana, yang diucapkan baru dari segi ucapannya, belum perbuatannya, karena ucapan itu sebenarnya bagian dari perbuatan. Kemudian mau keluar rumah, apa yang disebutkan, kemudian mau berkendaraan sepeda motor maupun mobil atau sepeda ontel, sebenarnya begitu bergerak apa yang diucapkan. Jadi kita ada perintah umum dituntut kita untuk ingat kepada Allah, kita ada koneksi dengan Allah, itu tidak putus-putus. Kasih roh, wasabbihu bukrata wa asila. Ini adalah apa, istilah-istilah yang masih meneruskan apa yang jadi kebiasaan zaman sebelum Islam datang. Jadi orang ingat itu hanya 2 kali aja, yaitu di pagi dan petang. Kemudian begitu dengan masuk Islam juga kemudian ada waktu-waktu mustajabah, yaitu di antara habis sholat subuh sebelum terbit matahari, dan sebenarnya setelah sholat asar sebelum terbenam matahari. Itu juga waktu-waktu, termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Sebenarnya ma yalfidu min qawlin illa ladayhim raqibun atid. Jadi tak sepatah kata pun yang terucap itu kecuali dalam rekaman raqibun illa ladayhim raqibun, sebenarnya diawasi, atidun diintai ya. Ada pengawas dan ada pengintai. Itu jadi mengintai itu lebih pada visual ya. Mengintai itu visual. Kemudian kalau raqibun itu lebih umum, jadi diawasi gerak-geriknya dan lain sebagainya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Jadi bukan hidup itu bukan kosong, tapi harus diisi dengan adab. Mau belajar juga adab, mau ngaji juga adab. Nah, ketika ngaji ada adabnya, mau wudhu juga ada adabnya, mau sholat juga adabnya. Jadi itu ahsinu adaban. Itu yang contoh-contoh yang berbau ibadah mahdhur ya tadi, wudhu. Kemudian absen yang kita memperhatikan tentang adab itu kita rasakan adanya ketidaktertiban sosial. Kita ini taruhlah dalam berlalu lintas, kita itu mengikut aliran kiri ya, bukan kanan gitu loh. Kalau berlalu lintas kita haluan kiri, bukan haluan kanan. Makanya kalau harus jalan kiri. Itu harus semuanya harus tepati gitu. Tidak boleh berhenti di tikungan, tidak boleh berhenti di jembatan, tidak boleh berhenti di mana tempat keramaian dan lain sebagainya. Itu ada rambu-rambu. Itu mengatur adab berlalu lintas. Begitu juga kita berjalan harus menghormati yang lain juga membayar pajak juga, ya kan? Pajak PKB itu, pajak kendaraan bermotor itu. Kalau alasannya aku bayar pajak kok,
Wis bayar pajak oleh semena-mena terhadap yang lain. Tidak seperti itu. Kita dituntut berbuat baik kapan saja, di mana saja, dan mulai dari sedini mungkin kita kenalkan. Oleh karena itu, pembiasaan anak-anak cucu kita untuk berdoa itu adalah baik. Dari memang pendidikan itu basicnya dari keluarga. Keluarga habis itu ke satuan pendidikan, ke organisasi satuan pendidikan. Oke, kemudian memantau dan mengendalikan. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita bentuk. Jadi ada namanya golden age ya kalau di istilah luar itu, istilah yang bukan dari golden age itu adalah usia emas. 0 sampai 17 tahun itu adalah masa pembentukan. Membentuk memori, membentuk perilaku itu bagus sekali pada masa-masa itu. Kalau kita lepas itu, maka kita saja bisa introspeksi. Jadi apa yang terjadi ketika kita berusia 0 sampai dengan ya sudah sadar ya, dari usia 1 tahun, usia dan sampai dengan remaja, itu lebih mudah diingat daripada peristiwa-peristiwa pengalaman kita, empirik kita yang 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu yang kita sudah tua begitu, sudah dewasa itu, karena rekamannya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Oleh karena itu sangat penting sekali dia membentuk adab. Ya sebenarnya luas sekali, kalau dicontohkan luas sekali ya. Dalam berbisnis juga begitu. Kita tidak boleh memasukkan barang dagangan ini, ya. Tidak boleh. Awalnya memasukkan surat izin usaha, izin apa semuanya, surat kesehatan dan lain sebagainya. Pemalsuan itu pelanggaran adab. Pelanggaran adab. Oke, dalam hal yang penting juga ada yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Kebetulan tidak saya kutipkan di sini, tapi beberapa kajian yang lalu kita pernah sampaikan. Abu Juhaifah mendengar bahwa Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda posisinya di Madinah. Salman Al-Farisi kelahirannya di Persia, di Isfahan. Sekarang di Isfahan. Itu jarak Madinah sama Isfahan itu sekitar 2113 kilo lah gitu. Kalau ditempuh transportnya menggunakan kendaraan bermotor itu ya 1 hari 2 jam kira-kira. Itu menurut Google gitu ya. Jadi ini kan banyak survei-survei yang tentang anak sekolah itu setelahnya dibentuk rayonisasi penerimaan siswa baru itu banyak sekali kan anak-anak yang sebenarnya real itu ada dalam rayon itu, tetapi ternyata datanya yang dipakai adalah menggunakan Google Map. Nah, padahal Google Map itu kan ya semuanya dihitung gitu ya, jadi gitu. Itu juga hal yang kisahnya bahwasanya jauh sekali. Tetapi kala itu sekian jarak tempuh itu bisa dijangkau dan orang bisa bergaul. Komunitas itu sudah lintas negara. Itu yang kita tangkap dari Abu Juhaifah itu kisahnya dipersaudarakan
oleh Nabi. Jadi Abu Darda orang Ansor, kemudian si Salman ikut rombongan Muhajirin. Itu ceritanya. Karena sebelumnya sudah menyatu dengan keluarga Nabi, bahkan dia termasuk dianggap ahlul bait yang non nasab, gitu kan. Ahlul bait yang non nasab. Kemudian setelahnya itu dipersaudarakan, maka berkunjunglah Salman ke rumah Abu Darda. Tidak ditemui dia, yang ditemui istrinya. Lupa kalau adab kan ya ada istri tidak ada suaminya ya sebaiknya tidak masuk. Tetapi ini tetap masuk, gitu ya. Masuk karena ini sudah dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi dan kemudian memang hubungan mereka bersih, hubungan mereka bersih. Meskipun nanti ada pengalaman asmara sebelumnya ya, antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi, berkenaan dengan hajatnya Salman Al-Farisi. Tapi itu kisah itu ada di luar tema ya, jadi kita tinggalkan aja. Jadi kemudian Abu Darda sampai, Assalamualaikum, salam. Ini Darda, kenapa Anda gitu? Saya kenapa Anda pakaiannya lusuh sekali? Dijawabnya dengan emoji, gitu ya, bahasa sekarangnya gitu, dengan emoji. Iya, habis kakakmu itu Darda itu, dia sudah tidak mikirkan dunia lagi. Kakinya aja di dunia, melekat di bumi, tapi jiwanya sudah tidak di sini. Kemana dia? Keluar sana. Ya sudah, saya tunggunya ya gitu. Belum ada HP, tapi kalau Kang Darda, kan? Gimana sekarang? Aku di rumah, kan? Belum ada. Jadi di situ tidak lama kemudian datang Abu Darda. Wah sudah mu'anakoh itu kalau ini musafahah, kalau batang leher ketemu batang leher itu namanya mu'anakoh. Saling mempertemukan leher itu menunjukkan keakraban juga. Kayak mu'anakoh, kemudian setelahnya itu, wah gimana kabarnya dan lain sebagainya, basa-basinya, oke silakan. Gimana, sudah makan belum? Belum. Terus Abu Darda masak. Abu Darda ini tipe suami yang serba bisa. Jadi istrinya sudah begitu terkuras tenaganya untuk menunjang pekerjaan di rumah, kemudian Abu Darda masak. Setelahnya selesai masak, dihidangkanlah. Ini makanlah, kan? Karena sudah akrab sekali. Makanlah. Terus Salman, lah yuk makan. Masa aku makan sendiri? Dah, aku lagi puasa. Jawabnya Abu Darda, aku lagi puasa. Tidak dijelaskan dalam hadis itu dia azab puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau puasa Nadar atau puasa apa. Dia yang jelas puasa bukan puasa Ramadan. Ya jadi puasa. Makanlah. Sudah dimasakkan tinggal makan aja kok, macam-macam gitu kalau diekspresikan. Ini juga tes si Salman. Wah, biar enak aku nggak mau makan sebelum kamu juga ikut makan. Akhirnya Abu Darda kalah bertahan. Terus dia, baiklah kan kita jarang ketemu, mumpung ketemu nih, ayo makan. Nah, terus dia ikut makan. Oke, ya dia karena sudah memang dianggap saudara itu, bertamunya tidak sejam 2 jam ya. Dia berjam-jam tamu di situ. Nah, kemudian setelahnya makan, istirahat, kemudian datanglah malam.
tidur, nggak usah dibayangkan tidurnya itu apa sama bersama dengan Abu Darda, padahal Abu Darda bersama istri, itu berarti apa, tidur bertiga, nggak usah dibayangkan begitu ya. Jadi kisahnya yang jelas dia dekat dengan Salman, tidurnya dekat dengan Salman. Apa istrinya juga dekat dengan Abu Darda tidak dijelaskan. Karena kisahnya selanjutnya begini. Kemudian setelahnya malam terbangun, terus si Salman, mau kemana itu? Mau sholat. Tidur. Jadi tidur. Jadi kayak terhadap anaknya saja, padahal temannya tidur. Tidurlah. Terus tidur lagi Abu Darda. Yang tidur. Pokoknya karena sudah terbangun dan tidur lagi, lelaplah tidurnya. Kemudian waktu sudah masuk waktu sahar. Masuk waktu sahar itu waktunya orang, kalau orang berpuasa sahur itu. Ya sepertiga malam itu dia kemudian sudah mau sholatlah, bangun, sholat. Nah, terus ambil air itu semuanya, terus Darda sholat, dan kemudian si Salman selaku tamu juga ikut sholat di belakangnya si agak samping gitu si Abu Darda sholat malam. Nah setelahnya sholat salam, kemudian si Salman ini menasihati Abu Darda. Inna li rabbika alaika wa inna li nafsika alaika haq wa inna li ahlika alaika haq fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Ini kata-kata ini singkat tetapi kok menusuk jantung saya gitu ya kan. Ingat tadi istrinya kan bilang, waduh dia itu sudah cuma kakinya aja enggak di dunia ini, tetapi pikirannya dan dia sufi ya. Abu Darda itu sufi juga, istrinya juga seorang sufi juga, tapi beda orientasinya. Kemudian begitu sudah terang, Abu Dardanya datang pada Nabi melaporkan peristiwa itu. Aku kemarin didatangi oleh Salman dan terakhir disampaikan Salman menasihati aku, inna li nafsika alaika haqqo wa inna li rabbika alaika haqqo wa inna li nafsika alaika haqqo wa inna li ahlika alaika haqqo fa'ati kulladhi haqqin haqqo fa'ti kulladhi haqqin haqqo. Artinya inna li rabbika alaika haqqo, sesungguhnya kepada Tuhanmu itu ada hak yang kau penuhi. Hak Allah yang kau penuhi berarti hak Allah menjadi kewajiban. Ini berhak, yang satu berkewajiban. Ini sesungguhnya pada Allah juga ada hak yang harus kau penuhi. Berarti ada kewajiban yang harus. Inna li rabbika alaika haqqo wa inna li nafsika alaika haqqo. Dan sesungguhnya pada dirimu, pada jiwamu juga ada hak yang harus penuhi. Ini hubungannya dengan dia puasa terus, dia kurang tidur, dia banyak sholat malam, gitu.
Jadi hendaknya engkau juga hargai Tuhanmu, juga engkau hargai dirimu, karena dirimu itu adalah pemberian Allah dan engkau harus syukuri dalam bentuk mengurus dirimu sehingga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dekat dengan Allah. Inna li jismika alaika haqqa, waktunya makan ya makan, waktunya melek ya melek, waktunya tidur ya tidur, gitu loh. Jadi apa Nabi itu kan sudah orang paling baik lah, ya kan? Di kisah yang lain kan sebutkan kalau tekadnya sahabat, aku akan puasa terus dan aku juga akan sholat terus, aku akan puasa terus. Yang ditegur oleh Nabi tidak seperti itu. Aku itu juga makan, juga puasa, aku itu juga melek, juga tidur, juga kerja, juga istirahat gitu. Nah, ini kisahnya ini diadukan pada Nabi. Dispunti Kanjeng Nabi gitu. Nek cara Nabi ne wong Jawa gitu. Dispunti Kanjeng Nabi ngoten niku pun terus napa dijawab dengan dua kata oleh Nabi. Sodaqah Salman. Benar Salman itu. Ini salah satu contoh hadis yang takriri. Jadi hadis itu tidak selalu redaksinya dari Nabi. Kadang-kadang dari sahabat, kemudian diajukan, dilaporkan pada Nabi. Akhirnya Nabi mengambil putusan, mengambil sikap, menyatakan takriri, menyatakan benar, itu benar. Seperti ketika i'tidal ada tambahan doa itu juga itu sama dengan itu sahabat, kemudian dilaporkan oleh Nabi benar. Yang demikian juga masuk hadis Nabi, tapi kategorinya adalah hadis takriri. Nah, jadi tidak qauli ya. Oke. Di sini maka sebetulnya dalam kita beregenerasi itu juga hendaknya hak mestinya harus dipenuhi. Betapa keresahan, kerisauan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu karena ada hak yang tidak dipenuhi oleh yang berkewajiban menegakkan hak itu. Oke, 5 menit lagi ya. Tadi mulainya 5:04. Kemudian bahkan kita berakhlak, kita beradab itu menjadikan wujud kesempurnaan iman ya. Kesempurnaan iman. Seperti yang disampaikan di beberapa hadis ini dari Abu Hurairah, disebutkan ini populer sekali. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Jadi kesempurnaan iman seorang mukmin itu, keimanannya itu adalah ahsanul khuluqa. Mereka yang baik akhlaknya. Jadi akhlak itu juga cerminan iman, karena akhlak itu ibarat buah, iman itu ibarat akar gitu. Kalau pendekatan botani gitu. Pendekatan botani itu kan ada akar, ada buah gitu. Buah kan berhasil baik kalau akarnya kerja dengan baik. Kerja iman dengan baik. Oke, kemudian hadis yang berikutnya adalah Abu Hurairah, ini yang dikeluarkan oleh di dalam Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Ini seru, isinya sama, tapi mukharijnya yang beda. Maka kita tampilkan mukharijnya Imam Ahmad itu isinya ini. Ini yang terkenal ternyata di masyarakat kita, yang berita yang datang dari wartawan yang namanya Imam Ahmad. Korannya namanya Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Ahmad. Kemudian petunjuk lain dari Abu Hurairah juga, dari Abu Hurairah, tapi mukharijnya adalah Ibnu Hibban. Mukharijnya Ibnu Hibban. Bunyinya, redaksinya akmalul mu'mina imanan ahsanul khuluqa. Sama toh, sampai di sini sama, tapi ada tambahan lagi. Karena mendengarnya tidak bersamaan antara ini. Perjalanan mencari sanad itu antara Ahmad dan Ibnu Hibban kan beda. Jadi
Di sini Abu Hurairah juga beda. Ada yang dialami oleh Abu Hurairah hanya ini, kemudian ada juga Abu Hurairah ada tambahan lagi di lain kesempatan Nabi bersabda, Abu Hurairah mendengar, gitu ya. Ditambah tambahnya khiyarukum linisaikum. Dan sebetulnya sebaik-baik kamu yaitu yang paling baik terhadap istri mereka. Sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap istri mereka. Ini harus diterjemahkan begitu, kalau tidak nanti malah menyimpang dari syariat. Dan sebaik-baik kamu yaitu orang yang baik terhadap para wanita. Gitu. Lah wanita ini bojone sapa ae kan. Jadi kan iso malah bermaksiat, masa ada bermaksiat direkomendasi oleh hadis kan gitu. Jadi itu bertentangan dengan Al-Qur'an kan begitu. Jadi maka dari itu nisa ini wajib dinamati dengan istri-istri mereka. Artinya ini hubungan suami istri, hendaknya suami juga tidak harus merasa superiority meskipun ada ditunjuki oleh An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamu 'alan nisa itu karena apa? Itu reasoningnya ada di terus ayatnya terusnya. Bima faddalallahu wa bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah dan karena memang kewajiban menjadi imam bagi istrinya kan. Oke. Oleh karena itu ini sebenarnya menegakkan akhlak itu, menegakkan adab itu juga menjadi tanggung jawab orang kaum mukminin terhadap nisaihim. Him kembali pada mukminin ini. Him kembali pada mukminin. Mereka orang ketiga banyak, orang ketiga banyak. Nah, jadi banyak ayat Al-Quran maupun hadis itu yang disasar itu sebenarnya ada di hadapan, tetapi dialihkan bersama. Tetapi tetap harus menjadi pelajaran yang di hadapan ini. Ya harus jadi pelajaran bagi Rasul dan para pengikutnya. Yang ketiga dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa dzakara kalimatan ma'naha akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Kemudian Nabi bersabda, yang kemudian Aisyah menuturkan bahasanya kata-kata itu yang artinya gini, gitu kan. Ini Aisyah kan, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Sama toh, 3 riwayat ini semua sama sampai di khuluqan. Kemudian ekornya yang beda. Wa altafuhum bi ahli. Dan orang yang paling baik, orang yang paling santun terhadap keluarganya. Keluarga itu ya istri, ya anaknya gitu. Jadi kalau suami ya istri dan anaknya, kalau istri ya suami dan anaknya. Jadi ini berlaku santun, berlaku beradab pada keluarga. Kita semuanya, wahai para suami, ini termasuk pada saya ya. Kita bisa berhasil dalam karir, kita bisa itu semuanya. Ingat itu semuanya juga andil dari para istri. Jadi oleh karena itu mari kita tegakkan ini adab di lingkungan keluarga ini, dan dengan kita semakin santun terhadap keluarga maupun kita baik terhadap istri-istri kita, itu adalah merupakan cerminan orang yang baik, dan itu menjadi wujud daripada kesempurnaan iman kita. Jadi dengan demikian tentang materi wal adabu khairu hifah, dan adab itu yaitu sebaik-baik penghidupan. Kesimpulannya bahwasanya apabila kita
beradab, semakin mudahlah kehidupan. Karena ya komunikasinya lancar, informasinya jelas, keputusannya tegas gitu. Tidak hari ini diputus lain, besok sudah berubah lagi gitu. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.